Jadi begini toh caranya bikin onde-onde anti gagal, mengembang sempurna, dan yang paling penting anti kempes walaupun sudah dingin. Pertama-tama aku mau rebus dulu kacang hijau yang sudah direndam dan juga sudah aku cuci sampai bersih. Jangan lupa tambahin beberapa lembar daun pandan ya, biar nggak bau langu. Setelah kacang hijaunya matang dan teksturnya sudah empuk, lanjut kita haluskan. Di sini aku haluskan dengan cara diulek supaya teksturnya tetap terasa dan lebih mudah dilakukan tanpa alat tambahan. Ulek sampai kacang hijau benar-benar lembut dan tidak ada butiran besar yang tersisa. Habis itu tuangkan secukupnya gula pasir, 1 bungkus susu kental manis, sedikit pasta vanila, 2 sendok makan margarin agar isiannya terasa lebih gurih dan lembut. Tuangkan juga setengah gelas air supaya adonan lebih mudah tercampur rata dan tidak terlalu padat saat dimasak. Lanjut kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Pada tahap ini memang perlu sedikit sabar ya, karena adonan akan terlihat encer di awal. Terus diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Masak terus sampai teksturnya menjadi lebih padat, lembut, dan bisa menyatu. Kalau adonannya sudah tidak lengket di wajan dan mudah dibentuk, angkat lalu biarkan dingin terlebih dahulu sebelum kita bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil kayak gini. Langkah selanjutnya, larutkan gula pasir ke dalam air panas. Tambahkan juga sedikit pasta vanila. Setelah larut, kita sisihkan dulu saja. Lanjut di wadah yang lain, campurkan tepung ketan dengan sedikit tepung beras. Tambahkan juga sedikit garam. Aduk-aduk terlebih dahulu sampai semua bahan keringnya tercampur rata. Setelah itu, masukkan kentang rebus yang sudah dihaluskan. Aduk kembali sambil diremas-remas agar kentangnya tercampur merata dengan tepungnya. Selanjutnya, tuangkan larutan gula yang tadi sudah kita siapkan. Tuangkannya sedikit demi sedikit saja ya, sambil terus diuleni dengan tangan sampai semua bahan tercampur rata dan membentuk adonan yang lembut. Kalau adonannya udah pas, ambil 1 sendok makan atau bisa ditimbang biar bentuknya sama rata dan seragam. Bulatkan terlebih dahulu, kemudian pipihkan perlahan. Masukkan isian kacang hijau yang sudah dibuat tadi, lalu rapatkan bagian ujungnya dan bulatkan kembali sampai permukaannya mulus ya. Setelah semua adonan selesai diisi dan dibulatkan, celupkan satu persatu ke dalam air bersih. Sebentar aja ya, tujuannya agar wijen bisa menempel dengan sempurna di permukaan onde-onde. Setelah itu, langsung gulingkan ke dalam wijen sambil ditekan-tekan perlahan supaya wijennya menempel merata dan tidak mudah rontok saat digoreng. Kalau semua onde-onde sudah terbalut wijen, lanjut kita goreng. Masukkan onde-onde ke dalam minyak yang masih dingin atau minyak hangat ya. Jangan langsung ke minyak yang terlalu panas. Goreng dengan api kecil sambil sesekali diaduk perlahan agar matangnya merata. Ketika onde-onde mulai mengapung, tekan-tekan perlahan menggunakan suntil atau serokan. Cara ini akan membantu onde-onde mengembang lebih besar dan hasil akhirnya jadi lebih bulat. Kalau warna onde-ondenya